Oke, siap menyelami sesuatu yang seru hari ini. Pernah nggak sih Anda merasa mentok, pengen bikin gebrakan besar tapi rasanya kayak, mobil monggok di tanjakan gitu? Nah, kali ini kita mau coba starter ulang mesin pemikiran Anda nih. Kita pakai cara pandang para ilmuwan roket. Wah, ilmuwan roket. Kedengarannya berat nih. Nggak juga, spesifiknya kita fokus ke tahap pertama mereka, tahap peluncuran. Kita bakal intip cara mereka, jinakin ketidakpastian, terus bongkar masalah sampai ke fondasinya. Dan ya, berani mimpi setinggi langit. Oke, peluncuran. Menarik. Sumber obrolan kita kali ini kita ambil dari buku keren, Think Like a Rocket Scientist, karya Ozan Farol. Ah ya, Ozan Farol. Bukunya bagus itu. Betul. Dan jangan keburu jiper dengar judulnya ya. Ini bukan buku rumus fisika yang gimana ya, jelimet gitu. Bukan. Justru ini tentang pola pikir di baliknya. Strategi jitu yang bisa Anda pakai buat bikin lompatan kuantum di kerjaan atau mungkin hidup sehari-hari. Anggap aja ini kayak toolkit mental lah. Betul sekali. Jadi tujuan kita ngobrolin tahap peluncuran ini adalah buat mencuri strategi kunci mereka kan? Iya, mencuri idenya. Gimana sih caranya ilmuwan roket justru bisa berteman sama ketidakpastian, bahkan memanfaatkannya? Terus gimana mereka bisa nemuin inovasi yang gila-gilaan dengan balik lagi ke pertanyaan paling mendasar? Nanti kita juga sentuh soal kekuatan eksperimen pikiran sama berpikir ala moonshot. Moonshot thinking ya. Iya, yang katanya bisa mengubah cara Anda melihat realitas. Yuk kita gali bareng-bareng, cari intisari yang paling enak buat Anda. Siap. Mari kita mulai pemanasan dengan bagian pertama dari peluncuran ini. Menaklukkan sesuatu yang sering bikin kita keder. Apa itu? Ketidakpastian. One Rocket itu emang udah akrab banget ya sama yang namanya ketidakpastian ya. Pasti itu makanan sehari-hari mereka. Ingat nggak waktu Presiden Kennedy ngasih target ambisius mendaratin manusia di bulan sebelum akhir dekade 60-an? Gila kan? Gila banget itu. Benar-benar nekat. Waktu dia pidato itu teknologi intinya, wah banyak yang masih angan-angan, belum ada sama sekali. Betul, masih konsep kasar aja mungkin ya. Atau contoh lain, kasus meteorit Mars ALH 84001. Begitu ada indikasi fosil mikroba, wih media langsung heboh bilang ada kehidupan di Mars. Iya, inget banget itu. Heboh di mana-mana. Padahal sampai detik ini pun para ilmuwan masih, ya ampun debat kusir soal interpretasinya. Ya. Ini nunjukin gimana kita sering haus banget sama kepastian, pengennya cepet, jelas gitu. Padahal, ironisnya nih, hampir semua lompatan besar dalam sejarah itu lahir dari situasi yang serba nggak pasti. Coba lihat Einstein deh. Oke, Einstein gimana? Di masa tuanya, dia kan begitu terobsesi mencari teori segalanya. Satu jawaban pasti buat alam semesta. Sampai-sampai percikan liarnya di masa muda agak meredup. Oh, jadi terlalu fokus ke kepastian malah bikin kurang kreatif ya? Bisa jadi gitu. Bandingkan sama matematikawan Andrew Wiles. Waktu dia berjuang buktiin teorema terakhir Fermat. Yang susahnya minta ampun itu ya? Iya, dia gambarinnya kayak lagi menjelajahi rumah raksasa yang gelap total. Berbulan-bulan katanya cuma bisa meraba-raba tembok sampai nemu saklar lampu di satu ruangan. Terus lanjut lagi meraba di ruangan gelap berikutnya. Wow, metaforanya bagus banget. Nah, terobosan besarnya itu justru hasil dari proses tersesat dalam gelap itu. Kita sekarang kan gampang banget ya cari jawaban instan lewat Google atau nanya life coach. Oh, tinggal klik. Tapi jawaban itu sebenarnya udah murah. Yang justru mahal dan jadi skill langka sekarang adalah yaitu kemampuan buat tetap tenang dan bergerak maju di tengah kabut ketidakpastian. Bener banget. Nah, soal ketidakpastian ini, ada kerangka berpikir knowns and unknowns yang dipopulerkan Donald Rumsfeld, tapi ternyata asalnya dari NASA. Oh iya, dari NASA. Iya, ada yang kita tahu, terus yang kita tahu, kita nggak tahu, ini yang sering kita fokuskan. Ada juga yang kita nggak tahu, ini kejutan, black swan gitu. Oke, 3 itu standar lah ya. Tapi yang bikin saya mikir justru kategori keempat, unknown knowns. Hal-hal yang sebenarnya kita tahu atau miliki, tapi kita nggak sadar kalau kita tahu. Unknown knowns. Gimana tuh contohnya? Mirip kondisi medis namanya anosognosia. Penderitanya itu lumpuh, tapi otaknya nggak menyadari kelumpuhan itu. Dia nggak tahu kalau dia punya pengetahuan tentang kelumpuhannya. Wah, menarik. Jadi kita punya aset tapi nggak sadar gitu ya. Bisa jadi,
Kontras banget sama Steve Squyres, pemimpin misi Mars Rover. Waktu dia muda dan lihat peta Mars, dia malah tertarik sama bagian-bagian yang masih kosong, yang belum terpetakan. Oh, justru yang nggak diketahui itu yang menarik perhatiannya. Betul, kekosongan itu yang manggil dia. Dia dedikasikan hidupnya buat mengisi titik-titik kosong itu. Ini nunjukin pola pikir beda. Mendingan nggak nyaman karena nggak tahu, daripada nyaman tapi, salah. Setuju banget. Mending gelisah dalam kebenaran daripada tenang dalam kesalahan. Dan menarik sekali soal unknown knowns itu. Dan benar, ketidakpastian itu justru sering jadi lahan subur penemuan. Lewat apa? Lewat anomali. Anomali, maksudnya data aneh gitu. Iya, data aneh yang nggak cocok sama teori yang udah ada. Penemuan planet Uranus itu kan anomali. Terus, penemuan Neptunus, gara-gara orbit Uranus kok kayak ada yang narik secara aneh, nggak sesuai hitungan Newton. Oh, jadi anomali itu kayak petunjuk ya? Bisa dibilang gitu. Teori relativitas Einstein pun sebagian dipicu anomali orbit Merkurius. Bahkan penurunan status Pluto jadi planet kerdil. Kasihan Pluto. Sempat heboh kan itu? Iya, banyak yang sedih kan karena terlanjur nyaman sama 9 planet. Tapi itu bukti sains maju. Ada data baru yang nantang kepastian lama. Oke, terus gimana cara kita ngelola ketidakpastian ini biar nggak stres? Bisa pakai analogi main silukbah sama anak kecil. Pengetahuan itu ngasih batas, kayak tangan yang nutupin muka. Tapi di baliknya tetap ada ketidakpastian. Ciluk, Mbak. Oke. Coba deh, kalau Anda lagi cemas soal sesuatu, tulis aja ketakutan terburuknya apa. Terus petakan, apa yang Anda tahu soal situasi ini? Apa yang Anda tahu, Anda tidak tahu. Dengan menelanjangi ketakutan kayak gini, biasanya rasa cemasnya berkurang. Jadi lebih konkret soalnya. Oh, jadi ditulis gitu ya, biar jelas. Betul. Ilmuwan roket juga pakai strategi praktis banget kok. Mereka pasang redundancy, sistem cadangan, kayak ban serep atau rem darurat. Jaga-jaga ya. Sama margin of safety. Bikin sesuatu lebih kuat dari perhitungan minimal. Buat jaga-jaga kalau ada kondisi ekstrim tak terduga. Wah, analogi cilukbah sama nulis ketakutan itu bagus banget. Jadi intinya daripada membeku karena takut gelapnya ketidakpastian, mending mulai aja melangkah ya. Persis. Mungkin sambil bawa jimat keberuntungan kayak teknisi NASA yang katanya bawa sekantong kacang waktu momen kritis pendaratan. Hahaha, bisa jadi. Yang penting bergerak. Oke, kalau kita udah mulai nyaman dengan gelap, pilar kedua dari peluncuran ini ngajak kita buat bongkar pasang masalah sampai ke akarnya, penalaran prinsip pertama. Nah, ini dia. First principles thinking. Jagonya Elon Musk nih. Kita tengok lagi Elon Musk deh. Mimpi besarnya ke Mars itu hampir kandas kan gara-gara harga roket konvensional mahalnya minta ampun. Mahal banget emang. Susah dijangkau. Tapi dia nggak pasrah gitu aja. Dia pakai penalaran prinsip pertama ini. Dia tanya roket itu sebenarnya dibikin dari apa sih? Ya logam, paduan aluminium, titanium, tembaga, serat karbon, macam-macam lah. Dibongkar sampai bahan dasarnya ya? Iya, dia hitung biaya bahan mentahnya. Hasilnya cuma sekitar 2% dari harga jual roket waktu itu. Gila kan marginnya? 2%. Wah, itu sih keterlaluan ya. Nah, dari situ SpaceX mulai dari nol. Gimana caranya bikin roket super murah? Mereka nggak gengsi pakai komponen biasa dari industri lain. Contohnya apa tuh? Kait pintu toilet buat kabin pesawat luar angkasa, sabuk pengaman mobil balap, komputer sekelas ATM seharga $5.000 bukan 1 juta kayak standar industri antariksa. Serius, kait pintu toilet. Serius, bahkan desain injektor bahan bakar pintel yang lebih simpel dan murah, ternyata andal banget. Hasilnya, biaya terbang keluar angkasa terjun bebas. Keren banget pendekatannya. Tapi jujur aja, ini susah loh diterapin. Kenapa susah? Kedengerannya logis gitu. Ada beberapa jebakan. Pertama, pengetahuan kita sendiri bisa jadi penjara. Kita gampang bilang, dari dulu juga begini caranya. Udah kebiasaan. The curse of knowledge ya. Bisa jadi. Kedua, kita sering terikat aturan tak terlihat. Aturan nggak tertulis, tapi kita ikutin aja. Contohnya? Contoh paling ikonik. Lebar mesin pendorong roket Space Shuttle itu ternyata dibatasi sama lebar terowongan kereta api yang dipakai buat ngangkutnya. Hah? Gara-gara rel kereta? Iya. Lebar rel kereta api itu ngikutin lebar tram di Inggris zaman dulu. Lebar tram ngikutin lebar jalur roda kereta kuda, yang standarnya dibikin sama Kekaisaran Romawi 2000 tahun lalu buat jalan militernya. Bayangin.
Iya ampun, keputusan Romawi kuno ngaruh ke Space Shuttle. Gila. Gila kan? Keyboard QWERTY yang kita pakai tiap hari juga contoh lain. Sengaja dibikin nggak efisien biar tuas mesin tik jadul nggak saling nyangkut. Oh, jadi QWERTY itu sengaja dibikin lambat ya? Baru tahu saya. Iya. Proses kerja yang udah usang juga bisa jadi belenggu. Jeff Bezos pernah nanya ke timnya, kita ini pemilik prosesnya atau prosesnya yang memiliki kita? Pertanyaan bagus tuh. Dalam juga pertanyaannya. Terakhir, kita cenderung latah, ikut-ikutan. Kan semua orang begitu. Padahal, ikut-ikutan tanpa mikir itu bahaya. Bener juga. Terus gimana dong cara kita pakai prinsip pertama ini di kehidupan kita? Biar nggak kejebak aturan tak terlihat atau kebiasaan lama. Bisa contek caranya komedian Steve Martin. Dia merevolusi stand-up komedi dengan justru menghilangkan pakem punchline di akhir lelucon. Dia bongkar asumsi dasar komedi. Oh iya, komedinya jadi beda banget ya, anti klimaks gitu. Atau restoran super inovatif Alinea di Chicago. Mereka pernah sengaja menghancurkan interior restoran mewahnya. Tujuannya, buat memicu ide-ide baru yang radikal soal pengalaman makan. Bener-bener mulai dari nol lagi. Wow, nekat juga ya. Perusahaan farmasi Merck punya latihan rutin namanya bunuh perusahaan. Para eksekutifnya dibagi 2 tim, satu tim berperan jadi pesaing paling ganas, tugasnya cari cara menghancurkan Merck. Tim satunya lagi jadi diri sendiri, tugasnya nangkal serangan itu. Kayak simulasi perang gitu ya. Mirip. Amazon juga melakukan hal serupa waktu mau bikin Kindle. Mereka seolah-olah punya misi membunuh bisnis buku fisik mereka sendiri sebelum ada pesaing yang melakukannya. Jadi mereka berpikir lebih radikal buat inovasi. Biar nggak keduluan ya. Oke. Jadi kuncinya ada di keberanian mempertanyakan asumsi paling dasar. Selalu tanya, kenapa harus begini? Tuntut bukti yang relevan sekarang, bukan cuma karena dulu berhasil. Jangan cuma pokoknya. Betul. Berani juga buat sengaja melanggar aturan tak terlihat. Misalnya, ya nekat aja minta naik gaji padahal Anda pikir nggak mungkin dikasih. Atau coba lamar pekerjaan yang rasanya di luar liga Anda. Tantang batasan yang kita buat sendiri. Wah, ini mendorong banget nih. Prinsip lain yang terkait itu pisau Occam. Kalau ada beberapa penjelasan atau solusi, seringkali yang paling sederhana itu yang benar. Yang simple itu bagus gitu ya. Seringnya gitu. Lihat desain roket Falcon 9 yang kelihatan simpel dibanding roket lain. Atau mesin ion super kecil dari Action Systems. Tapi hati-hati juga, jangan sampai oversimplification. Jangan terlalu menyederhanakan. Oke, cari sederhana tapi jangan naif ya. Iya, cari kesederhanaan yang elegan, tapi tetap waspada sama kompleksitas yang memang ada. Oke, jadi prinsip pertama itu kayak proses membongkar sampai fondasi. Nah, bagian selanjutnya dari peluncuran ini adalah soal membangun kembali dengan cara baru. Lewat apa? Lewat kekuatan imajinasi, eksperimen pikiran, dan permainan kombinasi. Ini bagian favorit saya. Thought experiments dan combinatory play. Seru ini. Einstein itu jagonya gedangkan eksperimen dalam pikiran. Dia ngebayangin gimana rasanya kalau dia naik nebeng seberkas cahaya. Dari lamunan itu, lahir teori relativitas. Cuma modal bayangin doang ya? Luar biasa. Galileo juga, jauh sebelum ngejatuhin benda dari Menara Pisa yang mungkin cuma legenda itu, Katanya sih legenda ya. dia udah ngebayangin bola berat dan ringan dijatuhin bareng. Dia nyimpulin, lewat pikiran, mereka bakal jatuh barengan kalau nggak ada hambatan udara. Schrödinger ngebayangin kucing absurd. Kucing Schrödinger, yang hidup sekaligus mati itu. Iya, buat nunjukin betapa anehnya dunia kuantum. Jadi, imajinasi lewat eksperimen pikiran ini beneran bisa membongkar realitas. Anak kecil itu jago banget soal ini. Ingat cerita Harold dengan krayon ungunya? Cukup gambar, dia bisa bikin apa aja. Betul. Imajinasi anak kecil itu liar banget. Sayangnya, justru kemampuan bermain kayak anak kecil ini yang sering luntur waktu kita dewasa. Kenapa bisa luntur ya? Kita jadi takut kelihatan bodoh kalau bertanya kenapa terus-terusan. Kita terlalu fokus ke target, efisiensi, eksekusi. Kita bahkan jadi alergi sama yang namanya bosan. Padahal katanya bosen itu penting ya. Penting banget. Momen aha atau pencerahan itu seringnya muncul justru pas kita lagi nggak ngapa-ngapain. Archimedes teriak, Eureka, pas lagi mandi. Solusi buat perbaiki cermin teleskop Hubble yang cacat muncul pas penemunya lagi mandi juga. Wah, mandi jadi momen keramat ya. Newton dapat ide gravitasi pas santai di bawah pohon apel katanya. Tesla
Darwin, Heisenberg, semua ngaku dapat ide brilian pas lagi jalan-jalan santai. Penulis Neil Gaiman malah nyaranin carilah kebosanan. Disuruh nyari bosen. Ada aneh ya? Karena otak kita itu ternyata punya default mode network. Jaringan otak yang aktif justru pas kita lagi melamun atau nggak fokus ke tugas spesifik. Dia kerja di belakang layar, ngolah informasi, bikin koneksi baru. Ini butuh waktu inkubasi, jadi nggak bisa dipaksa harus kreatif sekarang juga. Perlu jeda gitu ya biar idenya matang. Persis. Selain itu kita juga sering kaku kalau disuruh menghubungkan hal-hal yang kelihatannya nggak nyambung. Kayak disuruh bandingin apel sama jeruk, langsung bingung. Kita terlalu terkungkung di kotak spesialisasi kita. Padahal inovasi seringkali gabungan ide ya. Sering banget. Inovasi itu seringnya cuma mengawinkan ide dari bidang yang beda. Steve Jobs sendiri bilang, kreativitas itu cuma menghubungkan titik-titik. Darwin merumuskan teori evolusi setelah gabungin pengamatannya di biologi dan geologi sama ide dari teori ekonomi Malthus soal persaingan sumber daya. Oh, jadi lintas disiplin gitu. Iya, pelatih lari legendaris Bilbo Wehrman lagi sarapan, lihat cetakan waffle istrinya, kepikiran bikin sol sepatu lari yang bergerigi kayak waffle. Lahirlah Nike Waffle Trainer yang revolusioner. Gara-gara cetakan waffle. Luar biasa idenya. Jadi, pesannya, rajin-rajin kumpulin apel dan jeruk dari berbagai bidang ilmu, hobi, atau pengalaman. Jangan cuma kumpulin apel doang. Siap. Kumpulin referensi sebanyak-banyaknya ya. Terus, mitos soal jenius penyendiri yang dapat ilham di puncak gunung juga perlu diluruskan. Oh, jadi nggak selalu sendirian ya? Nggak juga. Steve Squyres yang tadi kita bahas soal Mars Rover, jujur ngaku nggak ada satu orang pun di timnya yang paham semua detail kerumitan rover itu. Pemahaman utuh itu muncul dari otak kolektif tim. Kolaborasi berarti ya? Iya, ada istilah kerennya efek Medici, merujuk ke zaman keemasan Florence di abad ke-15. Waktu keluarga Medici jadi patron yang ngumpulin seniman, ilmuwan, filsuf dari berbagai latar belakang di satu tempat. Ledakan kreativitas terjadi di sana. Jadi keragaman itu penting ya? Penting banget buat gabungin keahlian beda-beda, kayak ilmuwan yang fokus kenapa, sama insinyur yang fokus bagaimana di NASA. Tapi siklusnya juga penting. Perlu ada fase kolaborasi intens, tapi juga perlu fase refleksi sendirian buat ngendapin ide. Kerja bareng, terus mikir sendiri juga. Betul. Satu lagi, jangan remehkan kekuatan pikiran pemula. Shoshin dalam Zen. Orang luar atau orang baru di suatu bidang seringkali bisa lihat solusi atau masalah yang nggak kelihatan sama orang dalam yang udah terlalu biasa. Kayak fresh eyes gitu ya? Ya. Contohnya banyak. Pasteur merevolusi studi fermentasi, padahal dia ahli kimia. Einstein bikin teori relativitas pas kerja di kantor paten, bukan profesor universitas. Jeff Bezos ngacak-ngacak dunia retail, padahal dia dari finance. Reed Hastings ngacak-ngacak rental video, padahal dia software engineer. Wah, bener juga ya. Orang luar sering bawa perspektif baru. Wah, banyak banget ya cara bermain dengan ide. Nah, dari fondasi ketidakpastian, prinsip pertama, dan imajinasi ini, kita sampai ke puncak dari tahap peluncuran, berani membidik bulan, alias pemikiran moonshot. Moonshot thinking. Ini yang paling wah mungkin ya. Presiden Kennedy dulu ngomong mau ke bulan itu bukan karena targetnya gampang dicapai, tapi justru karena sulit banget. Justru karena susahnya itu ya. Iya, target ambisius gila-gilaan kayak gini nih, tuh efeknya kayak cambuk. Maksa lahirnya inovasi radikal yang nggak bakal kepikiran kalau targetnya cuma nama baik sedikit. Bener. Kalau targetnya biasa aja, ya solusinya biasa aja. Contoh zaman sekarang, Project Loon dari Google X, sekarang jadi Loon LLC. Mereka punya ide gila, bikin jaringan internet pakai balon raksasa di lapisan stratosfer. Ah iya, balon internet. Sempet dengar itu? Awalnya banyak yang ngetawain, tapi ternyata bisa. Balon-balon ini sukses nyediain koneksi internet darurat waktu ada bencana besar di Peru dan Puerto Rico. Wah, keren. Beneran jadi solusi ya? Contoh lain ya, SpaceX lagi. Target mereka bukan cuma bikin roket murah, tapi kolonisasi Mars. Target super ambisius ini yang memaksa mereka mikir ulang semua asumsi dasar soal roket. Benar-benar mengubah permainan ya? Analoginya kayak singa, mendingan fokus energi buat ngejar antelop, hasilnya besar, daripada sibuk ngejar banyak tikus kecil, hasilnya kecil, capeknya nggak sebanding. Setuju. Fokus ke high impact. Yang menarik, hambatan terbesar buat berpikir moonshot ini seringkali bukan soal duit atau teknologi loh. Bukan duit atau teknologi, terus apa dong?
Justru mental kita sendiri. Dari kecil kita diajarin main aman aja, terbang rendah biar nggak jatuh. Takut gagal ya? Iya, padahal kalau kita pikir lagi, persaingan di level tikus, di target-target kecil yang aman itu, justru paling sengit dan berdarah-darah. Semua orang main di situ. Oh ya bener juga, lebih rame di bawah ya. Justru, berani ambil risiko yang cerdas buat target besar, itu bisa jadi lebih aman dalam jangka panjang. Caranya, jangan buru-buru mikir realistis. Pakai dulu pemikiran divergen. Divergen, gimana tuh? Gali sebanyak mungkin ide gila, aneh, nggak masuk akal. Kayak lalat di dalam botol yang nabrak sana-kemari nyari jalan keluar. Jangan disensor dulu. Bebasin aja idenya keluar semua ya. Baru setelah itu, pakai pemikiran konvergen. Pilih dan evaluasi ide mana yang paling potensial. Ada studi menarik soal Cirque du Soleil. Sirkus yang keren itu ya? Iya, ternyata para manajer mereka yang cenderung konvergen, mikir risiko, biaya, itu payah banget nebak atraksi baru mana yang bakal sukses. Justru para kreatornya yang divergen, fokus ke ide baru yang tebakannya lebih akurat. Wah, jadi jangan terlalu cepat menilai ide baru ya. Jangan, kasih ruang buat ide aneh berkembang dulu. Contoh keren lain soal berani mikir beda. Cara NASA mendaratkan wahana di Mars. Dulu pakai airbag gede biar bisa mental-mental aman. Terus Phoenix Lander pakai kaki pendarat. Iya, ingat itu yang mental-mental. Sampai akhirnya rover Curiosity yang segede mobil itu nggak mungkin pakai airbag. Mereka bikin ide gila. Sky Crane, semacam derek terbang bertenaga roket yang nurunin rover pelan-pelan ke permukaan Mars. Sky Crane itu benar-benar kayak di film fiksi ilmiah ya. Awalnya kedengeran gitu. Ngomong-ngomong soal fiksi ilmiah, ide dari film Minority Report soal robot laba-laba kecil buat inspeksi, itu nginspirasi Airbus buat bikin metode inspeksi komponen pesawat baru yang 85% lebih cepat. Serius? Dari film? Iya, jadi kalau ada yang ngetawain ide mustahil Anda, mungkin itu justru pertanda bagus. Bisa jadi Anda lagi di jalur menuju sesuatu yang benar-benar baru. Haha, anggap aja pujian terselubung ya. Tapi tentu saja, ide gila perlu membumi juga. Nggak bisa ngawang terus. Harus ada langkah konkretnya ya. Betul. Setelah mimpi setinggi langit, pakai teknik backcasting. Bayangin dulu tujuan akhir Anda, yang gila tadi, udah tercapai sempurna. Terus, tarik mundur langkah-langkahnya. Apa aja yang harus terjadi biar bisa sampai di situ? Mundur dari tujuan akhir ya. Oke. Amazon sering pakai cara ini. Mereka nulis dulu press release internal buat produk yang bahkan belum dibikin. Seolah-olah produk itu udah sukses diluncurkan. Ini bantu tim memvisualisasikan hasil akhir dan langkah konkretnya. Wah, trik bagus tuh. Biar kebayang suksesnya. Terus, ada strategi jitu namanya monkey first. Artinya, kerjain dulu bagian paling susah dari proyek Anda. Monkey first. Kenapa monyet? Analoginya, kalau Anda mau ngelatih monyet biar bisa berdiri di atas tumpuan sambil baca puisi Shakespeare, jangan sibuk bikin tumpuannya dulu. Latih dulu monyetnya biar bisa ngomong. Iya juga ya. Ngelatih monyetnya yang susah. Karena itu monyetnya. Bagian tersulit yang kalau gagal, ya seluruh proyek gagal. Contoh nyata, proyek Foghorn dari Google X yang mau bikin bahan bakar dari air laut. Oh, yang itu tadi. Secara teknologi mungkin bisa, tapi proyeknya dihentikan karena monyetnya, yaitu bikin biayanya bisa bersaing sama bensin, ternyata nggak bisa dipecahkan. Mereka identifikasi bagian tersulitnya di awal, jadi nggak buang waktu dan sumber daya. Jadi hadapi tantangan terberatnya dulu ya, jangan ditunda-tunda. Tepat. Oke, jadi itu tadi rangkuman paket tahap 1, peluncuran ala ilmuwan roket. Lengkap banget ya, mulai dari merangkul ketidakpastian sebagai kawan, bukan lawan. Betul, hadapi aja. Pertama, kayak bongkar Lego gitu ya. Iya, bongkar sampai ke kepingan terkecil. Kemudian membebaskan liar imajinasi lewat eksperimen pikiran dan mengawinkan ide-ide tak terduga. Jangan takut aneh. Justru yang aneh itu seringkali potensial. Dan ditutup dengan keberanian membidik target super ambisius lewat pemikiran moonshot. Berani mimpi besar. Yap, bidik bintang sekalian. Ini bukan cuma buat orang yang mau ke Mars, ini beneran toolkit berpikir buat kita semua. Buat Anda yang dengerin ini. Tepat sekali. Anggap saja ini sebagai seperangkat kacamata baru untuk melihat dunia yang kompleks dan penuh kejutan ini. Cara untuk memantik ide-ide segar di pekerjaan, proyek sampingan, atau bahkan cara Anda menata hidup. Bener banget.
Ini semua soal membangun landasan yang kuat. Mempersiapkan mesin Anda sebelum benar-benar tancap gas melakukan lompatan besar nanti. Ini baru pemanasan? Baru tahap peluncuran ya. Nah, sebelum kita tutup obrolan seru kali ini, ada satu pertanyaan nih buat Anda bawa pulang dan renunkan. Oke, apa tuh? Kira-kira aturan tak terlihat apa asumsi yang mungkin selama ini nggak Anda sadari yang diam-diam membatasi langkah Anda? Coba dipikirin deh. Dan? Satu langkah kecil aja, tapi konkret. Apa yang bisa Anda lakukan hari ini juga untuk memulai peluncuran Anda sendiri? Meskipun mungkin garis finishnya belum kelihatan jelas sama sekali. Ingat kata Andrew Wiles tadi, Apa katanya? mulailah meraba dalam gelap. Mulailah berjalan, jangan nunggu terang benderang baru gerak.